Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alimu, ya fattahu ya alim. Iftah lana fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil mustafa wa rasulikal mujtaba wa aminika ala wahyis sama. As'aluka antasuhali sadri wa tuyassira lisani wa taj'alani natiqan bil haqq amilan bih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pengajian rutin Sabtu sore, marilah kita awali dengan tawasul hadroh pada junjunan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, wabil khusus juga untuk mu'alif kitab yang kaji kita ini, yaitu almarhum almaghfurlah Mama Raden Kyai Haji Abdullah bin Nuh beserta seluruh keluarganya, usulihi wa furu'ihi wa hasiyatihi, dan juga guru kita semua, pembimbing kita semua, almarhum almaghfurlah Kiai Haji Koko Abdul Qadir Roji bin Kiai Haji Fahrul Roji, untuk seluruh usulihi wa furu'ihi wa hasiyatihi. Dan juga Fatihah ini dikhususkan, mudah-mudahan perguruan Islam Al-I'anah ini semakin maju, semakin eksis kepada masyarakat sekitarnya dan pada masyarakat muslimin pada umumnya. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasul Mutaba wa Muqtafa Sayyidina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila hadami ikhwan wa ila jamil auliya khususan almarhum Abdullah Kyai Haji Abdullah bin Nuh maksud Husain Haji Abdullah oleh Husain umur tarbiyah Husain pi ana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma billahu. Faqala mu'allifu hadal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumih wa amadana bi ahsarih wa ada alaina mim barakati ulumi bidarwin. Faslun fil af'ali wa a'taqidu annahu subhanahu wa ta'ala la mawjuda siwa illa wa huwa hadithun bi fi'lihi wa fa'idun min adlihi ala ahsanil wujuh wa akmaliha wa tamiha wa adaliha. Diawali dengan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sore hari ini kita masih dilimpahi anugerah dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik nikmat hissiyah berupa yuswa, usia, kesehatan juga kesempatan, atau nikmat maknawiyah yaitu hidayah iman Islam khususnya, dan juga taufik dan hidayah untuk memelihara keimanan keislaman dengan cara dipelihara dengan ilmu dan amal soleh. Baiklah, kita lanjutkan. Pasal ini akan menjelaskan tentang af'alullah.
Di sini dijamakkan kata af'al. Padahal kita tahu bahwa Allah itu satu sifatnya, satu datnya, satu pekerjaannya. Tapi sini diaf'alkan. Ini maksudnya satu sifatnya, satu pekerjaannya, bukan berarti hasil daripada pekerjaan Allah itu hanya satu. Seluruh maujudat yang ada, baik yang terlihat atau yang tidak terlihat, di bumi, di langit, dimanapun, sekalipun di alam gaib yang tidak mungkin kita lihat, dengar, dan kita jamak, itu yang ada semua itu adalah pekerjaan Allah. Makanya di sini dijamakkan af'alullah. Wa a'taqidu annahu subhanahu wa ta'ala la mawjuda siwa. Di antara tanda muslim sunni itu adalah mengiktikadkan bahwa tidak ada yang maujud kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Illa wahwa hadithun bifi'lihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan segala sesuatu itu semua adalah bifi'lihi. Jadi semua hawadith, semua yang ada, apakah itu yang langsung dikerjakan Allah seperti langit, bumi, bintang-bintang, para malaikat, atau sesuatu yang ada yang diwasilahi, diantarai dengan pekerjaan kita, itu pun adalah hakikatnya adalah kerjaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa faidun min adlihi. Dan semua yang diciptakan Allah, yang diaf'al oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah bagian dari sifat menyeluruh keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita mengklaim, menilai bahwa sesuatu yang diciptakan Allah itu tidak pas kata kita. Naudzubillah, jangan. Bahkan ada satu hikayat. Dulu rombongan pedagang, dan juga rombongan tersebut adalah bukan sembarang orang, tapi orang-orang yang soleh, orang yang baik. Karena turun hujan yang sangat deras disertai angin, maka berlindung dulu di bawah pohon yang sangat besar dan sangat rindang sekali, menunggu hujan gitu ya, hujan deras. Sedang berlindung di bawah pohon, mereka itu pas ke seberang sana melihat kebun semangka. Sebagaimana kita ketahui, semangka itu kan buahnya besar-besar. Sedangkan pohon yang dipakai untuk berlindung oleh mereka itu adalah pohon yang sangat rindang, besar, tinggi, tapi buahnya kecil-kecil. Di benak di antara mereka itu, di benak hatinya menggerutu begini, ya Allah, sepertinya kurang pas. Itu buah yang sangat besar, tapi pohonnya kecil-kecil, sampai tidak kuat menahan untuk buah yang besar itu. Nah, di dalam hatinya menggerutu seperti itu. Katanya seperti kurang pas. Pohonnya kecil, buahnya besar, seperti kurang pas. Tapi kok kenapa ini pohon yang sebesar ini, tapi buahnya kecil-kecil? Tidakkah ini buahnya besar, itu kecil? Pas ada gerutuan gitu dalam hatinya, pas buah pohon yang dipakai berlindung itu jatuh, dan pas juga jatuh pada hidungnya. Baru berpikir, kaget,
innalillah, astagfirullah. Kenapa? Ya Allah, seandainya pohon yang dipakai beliau ini buahnya sebesar semangka itu, kemudian jatuh, wah saya celaka. Apalagi kalau di bawah pohon duren ya. Baru itu beristighfar, ya Allah, inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seluruh yang ada di dunia dan di langit ini wafaidun min adlihi ala ahsanil wujuh wa akmaliha, adalah sebahagian daripada keadilannya, wa akmaliha, dan sempurna-sempurnanya ciptaan, wa atammiha wa adaliha, dan sangat serasi. Tadi di antara rombongan tadi dalam hatinya menggerutu, wah ini sepertinya kurang serasi gitu. Padahal apa yang diciptakan Allah ini adaliha, sangat serasi. Wa annahu hakimun fi af'alihi adilun fi aqdiyatihi, sesungguhnya Allah sangat-sangat bijak fi af'alihi, dalam segala apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Adilun fi aqdiyatihi, ketika Allah memutuskan satu keputusan kepada makhluknya, sepahit apapun dirasakannya, tetap itu adalah wujud daripada keadilannya. La yuqasu adluhu bi adlil ibad idil abdu yutasawwaru minhu dzulmu bi tasarrufi fi milki ghairihi. Tidak bisa dibanding-banding keadilan Allah dengan adilnya makhluk, karena seadil-adilnya makhluk sepertinya ya, tapi dengan catatan selain Nabi dan Rasul ya, maksud kami di sini seadil-adilnya makhluk selain Nabi dan Rasul itu pasti pada satu saat tentu tasarrufnya ada yang tidak pas terhadap kepemilikan orang lain, kepemilikan bawahannya kalau seorang pimpinan. Wala yutasawwaru dzulmu minhu ta'ala, sama sekali mustahil, tidak bisa digambarkan, jangan dibayangkan dan digambarkan bahwa pekerjaan Allah itu tidak adil. Fa innahu la yusadifu li ghairihi milkan hatta yakuna tasarrufuhu fihi dzulman, karena tidak pantas untuk selain Allah memiliki sesuatu, karena hakikatnya walaupun kita akui, bahkan diperkuat dengan sertifikat, dengan apa pengakuan kita memiliki sesuatu, hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan fa innahu la yusadifu li ghairihi milkan hatta yakuna tasarrufuhu fihi dzulman. Ya. Karena untuk seorang makhluk seperti kita, karena memiliki sesuatu juga hakikatnya bukan milik kita, adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya tentu pada tasarrufnya itu ada sesuatu hal yang tidak pas, bahkan dikatakan dolim. Pakullu ma siwahu min insin wa jinnin, selain daripada kebijakan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang timbul dari manusia atau dari jin, wa malakin, dari seorang raja, wa syaitonin wa samain wa ardin wa hayawanin wa namatin wa jamadin wa jauharin wa arodin wa mudrokin wa mahsusin hadisun ikhtaru'ahu bi kudratihi bi adamil ba'dal adam. Semua yang ada, baik itu manusia, jin, malaikat, surga, neraka, pokoknya semua makhluk, baik yang mudrok atau yang tidak, ya, baik yang mahsus atau yang tidak, baik yang kita bisa ditemukan, bisa dirasakan, didengar, dilihat, atau apa saja, seluruh makhluk itu semua adalah ciptaan Allah. Hadis, barang yang baru diciptakan Allah dengan kudratnya setelah semua adalah tidak ada. Jadi makhluk ini hakikatnya adamun mahdun, karena keberadaannya makhluk diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya semua yang ada ini adalah adamun mahdun, sebetulnya nggak ada pertamanya. Jadi diawali dengan nggak ada, kemudian oleh Allah diadakan, baru ada.
Dan tentu setiap yang ada permulaan keadaannya, tentu nantinya juga ada pengakhiran keberadaannya. Itulah makhluk. Wa ansa'ahu bi insa'an ba'da alam yakun sayi'an. Dijadikan, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sesuatu itu bukan merupakan apa-apa. Idz kana fil azali maujudan wahdah walam yakun ma'ahu ghairuh. Kenapa? Ini logikanya begini. Ini mustahil ada makhluk yang membantu untuk mengadakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Karena di zaman ajali pun Allah hanya sendiri. Sedangkan Allah menciptakan sesuatu yang ada ini mulai dari zaman azali. Siapakah yang akan membantu? Karena tidak ada makhluk, hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa ahdasal khalqa ba'da dzalik idharon liqudratihi. Allah mengadakan makhluk ini adalah sebagai penjelasan, ya, agar lebih jelas bahwa ini adalah hasil dari kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tahqiqon lima sabaqunati, dan untuk menyatakan, meyakinkan tahqiq lima sabaqunati, untuk membuktikan sebelumnya dari ajali sudah direncanakan oleh Allah taala. Jadi prosesnya pertama dari zaman ajali, ya, kemudian suluhi kodim, tanjiji kodim, kita ada, makhluk ada, tanjiji hadis. Ini prosesnya sangat lama sekali. Sebelum kita ada, ibu bapak pun sebelum ada, ibu bapak kita, dunia pun sebelum ada, kita hakikatnya sudah diadakan oleh zaman ajali. Disuluhi kodimnya, ya, suluhi kodim, kemudian tanjiji kodim, proses kedua. Sekarang tanjiji hadis adanya kita sekarang. Baru tahun sekian, jam sekian, tanggal sekian, hari anu kita lahir ke dunia. Ini tanjiji hadisnya daripada hal yang kalau istilah kita direncanakan oleh Allah zaman azali. Walima haqqo fil ajali min kalimatih, dan ini zaman ajali sudah dikalimahkan oleh Allah. La libtiqorihi ilaihi wa hajatihi. Allah menciptakan seluruh makhluk bukan karena Allah membutuhkan makhluk itu. Kalau kita kerajaan sebesar dan sehebat apapun mengadakan menteri, mengangkat menteri karena butuh kerjanya, betul enggak? Butuh kerjanya. Bahkan yang kerjanya kurang baik itu pan diresapel katanya. Berarti Tanjani itu sangat membutuhkan atas bantuan menteri. Allah Subhanahu wa taala mengadakan makhluknya, malaikatnya, nabinya, rasulnya, la libtiqorihi ilaihi wahjati, bukan karena kebutuhan Allah, bukan. Wa annahu mutaqaddimul khalq wal ihtir wa taklib, itu hanya fadl Allah diadakan. Termasuk keberadaan kita ini merupakan fadl. Kita sebelumnya tidak punya rencana, kita belum ada, belum pernah berdoa kita menjadi jenis laki-laki atau apa, enggak. Ini semuanya ada dengan fadl Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali ada yang bertanya dulu. Untuk pertanyaan di Sabtu kemarin, insya Allah saya sudah mempersiapkan, alhamdulillah. Oh, siap. Tadi saya ajali itu Bapak, jadi alam yang tidak dapat dihitung kapan adanya, mulai adanya kapan. Pokoknya di sana sekali. Makhluk pun belum ada, berarti makhluk selain Allah belum ada. Itu zaman ajali. Allah itu nggak ada awalnya kan? Ya, nggak ada awalnya. Ya. Nah, itu zaman ajali. Kemudian di zaman ajali Allah, kalau bahasa kita ya, memproses sulhi kodim. Itu sebaiknya itu harus bagaimana sulhi kodim, dan sanahnya oleh Allah ini apakah dijadikan jenis laki-laki atau perempuan, ya, sulhi kodim. Nah, kemudian lahir ke dunia
menjadi tanjizi hadis. Tanjizi hadis itu adalah kenyataan. Kalau bahasa kita rencana dulu itu kemudian dibuktikan, itu menjadi tanjizi hadis. Cukup barangkali. Ini seperti ada yang dari luar, Pak Ajat. Oh, ya mangga. Kaitan tanjizi hadis sama kudrat tahyid Tunhun. Kaitannya tanjizi hadis sareng kudrat Allah dan iradat Allah Ta'ala itu kalau di Allah tidak ada tahapan, kalau di kita dari mulai mengadakan bahan, rencana mengadakan bahan, kemudian mengerjakan kan ada tahapan. Kalau di Allah itu satu sifatnya adalah mengadakan dan mentiadakan, yang dikudratan itu hanya dengan kekuasaan Allah yang satu. Bisa dipahami? Dia sekaligus, tapi kan sebenarnya karena kita lahir proses waktu 9 bulan. Nah, tadi saya sekaligus cuma terjadi. Iya, hatur nuhun. Kalau di bahasa kita ya, bahasa makhluk, dikawit rencana, kemudian mengadakan persiapan, bahan-bahan, kemudian dikerjakan. Itu kan ada proses ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai daripada mengkodo, kemudian mengkodar, kemudian mengirodat, itu tidak ada proses seperti itu. Jadi satu kaligus. Cuman keberadaannya ke dunia itu bermacam-macam ya. Ada yang tahun sekian ya, bisa dipahami. Terima kasih. Kemudian seperti ada yang dari luar? Nggak ada. Saya. Ya Pak Kiai, mau ada pertanyaan boleh? Oh iya silakan. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Kiai, atas rekomendasi Pak Ustadz Iden gabung di channel Zoom terkait pembahasan kitab ini, saya tertarik sekali karena saya dari Cikalong Pak Kiai. Oh iya. Cakat api muti bumi cakat motimu ya, cakat api cakat kaumna gitu. Terus yang saya tanyakan gini Pak Kiai, kan dalam Iya. Iya. Ya. jadi pada dapat proses pengupasan tersebut kalau menggunakan PNG bahwa volley terhadap makhluknya itu batasnya kan sudah jelas mungkin Iya. spesifiknya mungkin ramainya kita di dalam baca lagi ataupun ramainya kita dalam kubur yang mungkin kalau berbeda kembali progresnya kembali. Maksudnya lamanya di dunia dan nanti di akhirat, gitu maksudnya bagaimana? Iya. Oh iya. Kalau lama di alam kubur itu tergantung kapan mulai dia wafat, kemudian juga sampai kiamah. Itu lamanya di alam kubur atau alam barzah. Jadi lama dan tidak lamanya tergantung bagaimana mulai dia itu wafat, kemudian kiamah. Kalau yang zaman Nabi Adam tentu lebih lama di alam kuburnya dibanding dengan kita, barangkali begitu. Begitu maksudnya? Iya. Oh iya. Ya, terima kasih. Begini, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab.
walaupun sudah ada ketentuan di Lauh Mahfuz catatan yang dijaga oleh malaikat bahwa usia seseorang itu sekian tahun, tapi karena kebaikan dia itu yang masyhur dalam hadis itu dengan silaturahim bisa memperpanjang umur, dengan kebaikan pada orang tua bisa menjaga umur, padahal umur di Lauh Mahfuz sudah ditentukan sekian puluh tahun ya, tapi bisa juga itu jadi menambah karena itu hanya catatan di Lauh Mahfuz yang diketahui oleh malaikat. Wa indahu umul kitab, tapi di Allah itu induknya segala catatan ada di Allah Ta'ala. Makanya yamhullah ma yasha wa yusbitu wa indahumul kitab. Allah bisa melebur ma yasha, apa yang dikehendaki. Jadi walaupun sudah dicatat di sana, tapi oleh Allah dilebur. Jadi diganti gitu. Oh iya iya, silakan. Iya iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Oh gitu. Dari mubron dan mu'alak gitu ya. Oh gitu. Ya. Iya, kalau Allah yang punya, yamhullahu ma yasha, itu siapa yang akan menghalangi? Cuman sebatas pengetahuan kita dari para penjelasan para ulama, itu mu'alak dan mubrom itu adalah sangat berbeda. Mubrom yang tidak bisa dirubah, mu'alak tidak dirubah. Tapi siapa yang akan menghalangi seandainya walaupun mubrom oleh Allah dirubah? Demikian. Ya, 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 makasih. Ya, makasih. Ya, amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf. Mari kita lanjutkan kembali. La'an wujubin wa mutatawwilun bil in'am wal islah. Allah mengadakan makhluk termasuk para malaikat yang diberi tugas khusus, para nabi, para rasul, itu bukan karena wajib Allah mengadakan, sama sekali enggak, itu dari fadlnya Allah. Wa mutatawwilun bil in'am wal islah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, baik in'am baik islah, itu adalah semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Islah itu segala sesuatu pas, kalau gitu ya, ini pasnya ini, itu namanya islah. Itu semua diatur oleh Allah SWT. La'an lujumin, semata-mata bukan merupakan kepastian yang apa yang dibutuhkan oleh Allah, bukan kewajiban bagi Allah. Palahul fadl wal ihsan wa nikmat wal imtinan, hanya Allah yang punya fadl, hanya Allah yang punya ihsan, kebajikan, hanya Allah yang punya nikmat, dan Allah yang memberikan nikmat. Nikmat kepunyaan Allah, juga hak prioritas Allah untuk memberikan nikmat. Id kana qadiron ala ayyasubba ala ibadi anwa al adab wa yabdiyalahum bidrubil alam wal awsab. Karena Allah itu kuasa untuk ayyasubba ala ibadi anwa al adab. Allah adalah menggelontorkan siksa kepada hambanya. Wa yabdaliyahum bidurubil alam wal awsab, dan Allah kuasa mencoba hambanya dengan macam-macam kepedihan dan juga macam-macam penyakit. Tapi ternyata alhamdulillah pada saat ini kita diberikan nikmat sehingga bisa berkumpul bareng-bareng, tolabul bareng-bareng. Walau fa'ala dzalik lakana minhu adlan walam yakun minhu qabihan wala dzulman. Allah Subhanahu wa ta'ala bertindak seperti itu, memberikan apa? Cobaan, macam-macam kepedih, kesedihan, penyakit, itu semua merupakan adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakun minhu qabihan, itu bukan sesuatu yang jelek dan bukan apalagi zalim. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha
Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Orang yang berbuat soleh itu manfaat untuknya, dan orang yang berbuat jahat itu tentu mudarat baginya. Jadi Allah nggak ada apa-apanya. Maksudnya Allah tidak akan naik derajatnya dengan pekerjaan soleh seseorang, dan Allah tidak akan mengurangi kekuasaan dan keadilan dan kehebatannya gara-gara seseorang itu berbuat durhaka. Enggak. Solihan linapsi sa'a juga fa'aliha. Kebajikan untuknya, untuk orang yang bersangkutan. Kejahatan pun ada madartnya untuknya. Wa ma rabbuka bidzallamil abid. Dan semata-mata Allah tidak berbuat dolim kepada siapapun hambanya. Itulah. Wa annahu azza wa jal yusibu ibadahu al mu'minin ala ta'at bihukmil karam wal wa'di la bihukmi siqaq wal jumlah. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala, ganjaran baik di dunia atau pasti nanti di akhirat kepada mukmin yang taat, itu adalah bihukmil karam. Itu karena Allah adalah maha pemberi, karena Allah itu sudah juga janji kepada siapapun yang beramal soleh, maka Allah akan berikan pahala dengan sorga. La bihukmil istiqaq walujum. Jangan mengklaim bahwa saya telah taat maka saya harus mendapat surga. Lah, bukan. Itu sorga atau pahala dari Allah bukan hukum istiqaq, tapi karena maha kasih sayangnya Allah dan janjinya Allah. Dalam surat Al-Ghasyiyah kalau nggak salah, man amila sholihan khairul bariyah, itu ya, apalagi itu ayatnya, apalagi awalnya, jazauhum inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha. Orang yang beramal soleh, iman amal soleh, itu sebaik-baiknya makhluk dan tentu akan dibalas oleh Allah dengan balasan sorga. Itu janji Allah SWT. Jadi seseorang berbuat taat kemudian Allah memberikan pahala, itu bukan wajib untuk Allah memberikan pahala, itu cuma janji Allah dan juga bukan istiqaq, bukan. Makanya salah apabila kita sudah mengklaim bahwa kita ini sudah taat, sudah ibadah, berarti saya ini pasti hak untuk mendapatkan surga. Enggak gitu. Idla yajibu alil hadin fi'lun wa sahul minhu dzulmun. Karena enggak wajib pada Allah membuat sesuatu kepada makhluknya, dan juga tidak tergambar Allah berbuat dolim. Wajibul ahadin ali hakun, dan juga tidak ada sama sekali kewajiban Allah untuk seseorang, enggak ada. Wa nahaqquhu fit ta'at wajib 'alal khalqi. Kewajiban taat itu wajib kepada kita. Adapun itu diberi pahala atau enggak, itu tergantung bagaimana Allah Ta'ala. Cuman Allah sudah berjanji, barang siapa yang taat itu pasti akan diberi pahala. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Sedangkan Allah apabila berjanji itu pasti tidak akan menyalahi janjinya. Melalui ala asinati ambihi, lisan para nabi alaihi salam, la bimujarradil akli, dan ini bukan semata-mata akal. Jadi Allah memberikan pahala kepada orang yang taat itu bukan kebutuhan Allah, apalagi ya, bukan kewajiban Allah untuk berikan pahala kepada kita. Taunya kita itu adalah juga bukan menurut akal, tapi ini juga adalah kata para nabi, kata para rasul, kata guru-guru kita. Jadi bukan logika. Jadi salah kalau kita punya logika seperti ini. Iya ya, Allah itu tidak wajib untuk memberikan pahala kepada kita, cuman janjinya saja. Iya, menurut akal juga ngerti, karena Allah itu dat yang punya segala-galanya, maka tidak ada keperluan untuk kita. Itu bukan akal yang berbicara itu, tapi ini ada semata-mata melalui lisan para rasul yang disampaikan kepada kita oleh guru-guru kita yang keterima oleh kita, bahwa hal yang disebut tadi bukan kewajiban Allah, bukan hak kita, tapi ini adalah semata-mata karena maha kasih sayangnya Allah, dan juga adalah karena janjinya Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu ba'asar rusul wa adhara sidqahum bil mu'jizat adh-dhahirah
Paballagu amrahu wa nahyahu wa'dahu wa wa'idahu fa wajaba huki tasdiqhum fi ma ja'u bih. Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus para rasul memberikan penjelasan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan bahwa rasul itu adalah sebagai makhluk yang diutus oleh Allah dan juga yang benar sekali, maka diperkuat dengan mukjizat. Kebenaran para rasul apabila ada kaumnya yang menentang, maka diperkuat dengan mukjizat. Seseorang tidak percaya, seperti hanya zaman Nabi Isa alaihissalam, itu zaman para rasul demikian. Di zaman Nabi kita pun, Nabi Muhammad, ada seorang kafir Quraisy yang menantang pada Nabi kita. Katanya begini, Muhammad, kalau kamu benar-benar sebagai Nabi dan Rasul, sebagai pengakuan kamu, coba minta dipindahkan pohon yang berada di seberang sana, pindahkan ke sini. Dan pohon berbicara menyatakan bahwa kamu sebagai Nabi dan Rasul. Itu kan Nabi nggak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan kekuasaan Allah. Maka di saat itu pula Allah SWT mengirodatkan atas permintaan Nabi, ya Allah, mohon pohon itu dipindahkan ke hadapan saya sebagaimana permintaan tadi kaum, dan berjanji akan iman katanya. Ya Allah, pohon yang ada seberang sana, dalam sejarah diterangkan yang sekarang tempatnya yang ada itu Masjid Jin kayaknya, pas di sana Masjid Jin itu. Pohon itu yang sangat besar sekali tiba-tiba bergoyang, kemudian tercabut dengan akar-akarnya, nggak ada yang putus satupun akar-akarnya, bergoyang ke atas. Kemudian datang kepada Rasulullah seperti merunduk dan membacakan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, asyhadu ala annaka Rasulullah. Begitulah baca salam kepada Nabi dan menyatakan, yaitu bersyahadat bahwa engkau adalah utusan Allah Ta'ala. Setelah itu mundur lagi, masuk lagi ke tempat asal tadi seperti semula, tidak ada perubahan sedikit pun. Nah, itu mukjizat para rasul itu memperkuat pengakuannya untuk meyakinkan pada mereka. Zaman Nabi Isa alaihissalam, apalagi kaum-kaum yang dulu itu, sangat-sangat brutal sekali pada permintaannya. Itu di kaum Nabi Isa, kalau kamu sebagai rasul, ini masyarakat cukup lagi memerlukan makanan yang enak-enak, coba minta dari Tuhanmu, turunkan dari langit. Akhirnya Nabi Isa berdoa, Allah angdi ma'idatan minas sama takunu idali awal akhirina. Ya Allah, mudah-mudahan kau bisa menurunkan ma'idah. Ma'idah itu ini makanan yang komplit. Akhirnya turun dari langit. Kata Nabi Isa, janji dulu ini, kata Allah, jangan ada yang membawa sekenyang dari sini, sama sekali yang membawa. Kalau ada yang membawa, awas ini turun azab. Makan udah kenyang, air masakan juga rupa macam-macam, akhirnya turun juga adab. Jadi begitu tuh 30 di ayat. Ada yang gitu. Barangkali ini materi sore ini, saya sangat berterima kasih kepada Sabtu kemarin ada yang bertanya tentang asma wa sifat. Itu sungguh berharga bagi saya karena menambah pengalaman saya. Walaupun sampai hari ini saya belum membaca semua kitab yang ada mengenai asma wa sifat. Cuman sebagian, barangkali juga ini juga sudah puas ya. Di Sabtu kemarin, mudah-mudahan yang bertanya juga masih mengikuti ini ya, tentang asma wa sifat. Para ulama berkata, para ulama Sunni ya, rukun kelima, maksudnya kewajiban bagi kita sebagai muslim yang Sunni mengiktikadkan fi asma'illahi ta'ala wa awsofihi, asma-asma Allah yang menurut Al-Quran, menurut firman Allah itu ada 99 asmaul husna, dan juga
di samping sebagai asma juga plus adalah sebagai sifatnya. Cuman begini, innama khoda asma'illahi ta'ala at-tauqif 'alaiha imma bil Qur'an wa imma bis sunnah as-shahihah wa imma bi ijma'il ummah 'alaih. Kalau asma Allah itu tidak bisa diciptakan oleh makhluk sekalipun oleh Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Asma Allah itu hanya bagaimana tauqif dari Al-Qur'an. Atau apabila Al-Quran tidak memberikan langsung penjelasan bahwa ini adalah sebahagian atau salah satu dari asma Allah, kita lihat di hadis yang sahih, hadis Rasul benar-benar. Atau apabila tidak ada, coba lihat ijma ummah, ijma para ulama zaman Rasul, zaman sahabat khususnya. Jadi asma Allah itu tidak bisa diciptakan. Seperti hanya begini, ya. Kalau umat Islam yang bukan Sunni mengatakan begini, kalau Allah menghendaki, mengirodatkan seorang istri itu hamil karena punya suami, maka Allah itu disebut asma'na asma muhbil. Muhbil itu, maaf ya, dari ahbal. Jadi muhbil itu mencek bahasa Sunda mah anu ngareuneuhan gitu ta. Nah, kalau umat Islam yang bukan Sunni berani seperti itu. Jadi menciptakan nama itu sebagaimana hasilnya gitu. Dan juga dia itu berani mengatakan kalau ada seseorang dikehendaki oleh Allah itu menjadi orang yang ganteng, ya, maka termasuk asma Allah adalah Jamil. Itu bukan orang Sunni. Kalau orang Sunni jangan berani menyebutkan bahwa lapad itu, kalimah itulah ada sebagai sebagian daripada asma Allah kalau tidak ada bimbingan dari Allah langsung atau dari Rasul atau dari ijma para ulama. Faqala ahlu sunnah. Nah, qad ja'ati sunnah as-shahihah bi anna Allah ta'ala tis'ata wa tis'ina isman. Allah SWT mempunyai 99 nama. Wa anna man ahsaha dakhala jannah wa lam yurid bi ihsaiha dzikra adadiha. Barang siapa yang bisa ihsa pada Asmaul Husna maka masuk surga. Maksud ihsa itu bukan hanya hafal lapadnya sampai 99, karena kafir juga qad yadkuruha hakian laha walakum ahli jannah. Kafir juga kadang-kadang kalau kafir Arab pinter-pinter bisa itu Asmaul Husna 99, tapi tidak akan masuk surga karena hafalnya itu Asmaul Husna. Maksudnya ihsa itu adalah al ilmu biha wa i'tiqadu ma'aniha. Kita tahu bahwa itu asma Allah dan juga kita mengitikadkan makna-makna yang tersebut dalam asma itu, ya. Nah, asma Allah yang 99 itu terbagi 3 bagian. Qismun minha yadul adzatihi kal wahid wal ghina wal awal wa akhir wal jalil wa jamil. Asma Allah yang 99 itu terbagi 3 bagian. Sebahagian adalah ya asma Allah, ya, yang juga menunjukkan kepada zat Allah sendiri, seperti wahid itu adalah Allah tunggal, dan juga asma Allah itu ghaniyun, Allah itu adalah maha kaya, dan juga itu asma Allah. Al awal nggak ada permulaannya, al akhir nggak ada ujungnya, ya, itu pertama. Kemudian ada nama Allah yufidu sifatul azaliyah al qaimah bidzatihi, memberikan pengertian adalah menunjukkan sifat Allah yang sudah ada di ajali, nggak ada permulaan, dan juga menetap di Allah, seperti apa? Hayyun, qadirun, alimun, muridun, samiun, basirun, dan seluruh sifat-sifat yang diambil dari sifat qaimah bidzati ta'ala. Yang ketiga, wa qismun minha mustaqun min af'alihi, dan ada asma Allah diambil
daripada af'alnya, pekerjaannya Allah. Seperti mana? Kal kholik. Asma Allah ada kholik, dan juga Allah itu ada sebagai dat pencipta. Asma Allah ada ar-razik. Allah juga adalah sebagai dat yang memberikan rezeki. Al-adil itu asma Allah, dan juga adalah adil, itu adalah sifat Allah, ya. Wa qad yakunu min asma'ihi wa kullus min ustuqqa min fi'lihi lam yakun mausupan bi qabla wujudi af'ali. Nah, di sini perbedaannya, ya. Di sini pemahamannya yang paling ini. Setiap nama Allah yang diambil daripada pekerjaannya, artinya gini, setiap asma Allah yang artinya merupakan bagian dari pekerjaan Allah, seperti tadi pencipta, pemberi rezeki, gitu ya. Nah, setiap asma Allah yang diambil daripada pekerjaannya, maka lam yakun mausupan bihi qabla wujudi af'alihi. Apabila belum wujud af'alnya, belum diadakan pekerjaan Allah, maka lam yakun mausupan bihi, maka Allah tidak bisa disebutkan seperti itu. Jadi ada perbedaan antara sifat 20 dengan asma wa sifat. Setiap sifat 20 berarti sudah merekrut yang 99. Ya, asma. Tapi yang 99 belum tentu bisa masuk pada yang 20. Yang sifat 20 sifat. Yang mana yang seperti begini? Apabila ya setiap nama Allah ya yang diambil daripada pekerjaannya, apabila Allah belum mengerjakan itu, maka Allah tidak sah, tidak bisa disifati seperti itu. Wujud ada nggak dalam Asmaul Husna? Kan nggak ada, ya. sifat. Itu sifat ada, di semua nggak ada. Nah, itulah perbedaannya. Jadi itu para ulama Asy'ariyin dan Maturidiyin ya, itu sungguh sangat teliti sekali. Jadi mereka itu, beliau-beliau itu adalah mengambil sifat 20 atau 13, tidak dengan Asmaul Husna. Tapi bukan berarti tidak menganggap, sama juga. Cuman setiap sifat 20 atau 13 otomatis Asmaul Husna. Tapi tidak setiap Asmaul Husna itu berarti bisa merekrut pada sifat yang 20. Itulah. Biasa nama Ustaz. Oh, enggak. Kan terus pernah dijelaskan oleh almarhum Ustaz Toko. Iya. Gitu, bahwa Imam Ghazali itu menemukan lebih dari 99 nama Allah dalam Al-Quran ini. Nah, jadi sebenarnya yang mana itu nama Allah? Apa yang 99 atau ternyata Imam Ghazali menelaah dalam Al-Quran itu lebih dari 99. Kewajiban kita adalah jangan memponis bahwa sifat Allah hanya 20 atau asma Allah hanya 99. Jangan memponis, karena mungkin ada asma yang kita tidak ketahui, hanya Imam Ghazali mengetahui, dan juga Imam Ghazali tidak dipublikasikan juga gitu. Jangan gitu ya. Sifat Allah jangan kita mengklaim bahwa pasti itu 20, tidak kurang, tidak lebih, atau 13. Asma Allah itu hanya 99. Itu kalau yang 99 itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Selain dari itu, mungkin dari pemahaman atau mafhumnya itu mungkin saja lebih dari itu. Secara ini tersirat mungkin yang 99 yang dalam Quran ya. Barangkali karena udah jam 5 kita tutup aja. Mohon maaf Bapak-bapak yang di luar, ini sudah tabu 5. Kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafina Muhammad wa sallim amin ba'al alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yughli jalali wajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma dzakkirna ma nasina. Allahumma faqihna wa faqihna qur'ana. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa shalih jaswallah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa bil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi bil alamin. Demikianlah, mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.